Halo rekan, kembali lagi dengan kami dari sekelompok 2 dari kelompok 1A. Kali ini dengan saya Asrina Dwi sebagai moderator. Dan di sini kami akan mendiskusikan mengenai topik yang menarik banget nih, yaitu mengenai good practice versus bad practice dalam mewujudkan smart governance. Nah, agar diskusi kali ini makin seru, di sini udah ada 4 rekan kami dari sekelompok 2 sebagai narasumber dari diskusi ini. Da- di, jadi gini, dalam suatu birokrasi itu kan pasti ada dua sisi ya, yang sisi baik yang harus kita tiru dan juga sisi buruk yang harus kita hindari. Nah, dari keempat narasumber kali ini akan memaparkan dari dua sisi tersebut. Jadi, apa sih kuncinya penerapan good practice dalam lingkungan ASN itu sendiri dan gimana cara menginfluence ke teman-teman atau ke rekan lain dari unit kerja atau satuan kerja yang lain? Silahkan pemaparannya Kak Dani dan Kak Prima. Terima kasih Aci. Jadi di sini salah satu good practice yang mau aku highlight itu dari instansi Badan Kepegawaian Negara atau BKN, di mana mereka menerapkan sistem Computer Assisted Test atau CAT yang teman-teman sudah laksanakan pada saat tes CPNS kemarin. Nah, sistem CAT merupakan contoh nyata penerapan prinsip good practice dalam proses rekrutmen aparatur sipil negara, karena dirancang untuk memastikan seleksi berlangsung secara objektif, transparan, dan akuntabel. Melalui sistem CAT, peserta mengerjakan soal secara langsung di komputer dan hasil ujian dapat diketahui segera setelah tes selesai, sehingga menutup celah terjadinya manipulasi nilai atau intervensi dari pihak luar. Nah, proses-proses tersebut mencerminkan prinsip transparansi karena nilai peserta dapat disaksikan secara langsung dan juga prinsip akuntabilitas karena seluruh data terekam secara digital dan dapat diaudit. Bisa dilanjutkan oleh Prima. Oke, baik, terima kasih. Jadi di sini saya akan memaparkan contoh good practice di Kementerian Luar Negeri, yaitu adanya penerapan zona integritas menuju BBK dan BBPM di kantor perwakilan RI. Nah, ini contohnya kasus pada tahun 2021, yaitu ada 4 kantor perwakilan sekaligus Indonesia yang berhasil meraih predikat mulai bebas dari korupsi atau BBK, ya. Ini KBRI Bangkok, KJRI Frankfurt, KJRI Davao, dan KJRI Sydney. Nah, bahkan KJRI Sydney ini telah meraih predikat tertinggi saat ini, yaitu WBBM atau Wilayah Berdokasi Bersih dan Melayani. Nah, ini adalah bukti bahwa prinsip-prinsip tata kelola yang bersih dan pelayanan publik yang prima juga bisa diterapkan di luar negeri secara konsisten. Nah, mungkin sedikit identifikasi kunci keberhasilan program ini, yaitu yang pertama terkait dengan komitmen pimpinan perwakilan sebagai role model. Nah, jadi contohnya kasus di KJRI Sydney, pimpinan di KJRI Sydney melakukan terobosan aplikasi pengaduan KDRT khususnya untuk WNI wanita. Nah, ini jadi salah satu kunci eh, keberhasilan mereka mendapatkan WBBM. Nah, yang kedua yaitu keterlibatan aktif pegawai. Yang ketiga, disertai dengan penggunaan teknologi untuk mendukung kegiatan yang diperlukan dalam operasional sehari-hari. Dan yang terakhir mungkin adanya evaluasi berkala. Nah, namun mungkin praktik ini tidak tanpa tantangan ya teman-teman, karena tidak semua kantor perwakilan memiliki infrastruktur digital yang atau SDM yang setara nih. Nah, selain itu mungkin perbedaan infrastruktur dan tingkat komitmen antar pimpinan perwakilan juga menjadi hambatan. Nah, maka dari itu mungkin perlu dilakukan mentoring nih agar di setiap perwakilan mendapatkan em, hasil yang sama atau kualitas yang sama, serta ada standarisasi minimum layanan digital di seluruh perwakilan di Indonesia di luar negeri. Nah, mungkin dari aku itu aja. Oke, baik. Terima kasih Kak Prima dan Kak Dani atas penjelasannya mengenai good practice yang sangat komprehensif dan sangat insightful. Sekarang kita bisa lanjut ke bagian bad practice-nya nih. Kalau menurut Kak Balkis dan Kak Obri sendiri, apa sih yang menjadi penyebab terjadinya bad practice itu sendiri? Dan menurut kalian, apakah ada alternatif cara untuk cara menghindarinya atau tindakan preventifnya? Silakan. Baik, terima kasih Kak Asrina. Jadi, kita tahu bahwa birokrasi yang baik itu harusnya melayani masyarakat dengan cepat dan juga efisien. Tapi masih banyak banget bad practice atau praktik buruk yang menghambat proses dan juga tujuan itu.
Mungkin contoh pertama adalah penggunaan jabatan untuk kepentingan pribadi. Salah satu kasus yang bisa kita ambil itu kasusnya Zulfikar, mantan pejabat tinggi Mahkamah Agung yang terlibat praktik suap untuk mempengaruhi putusan di pengadilan. Nah, kasus ini sangat mencerminkan bagaimana jabatan dalam institusi penting bisa disalahgunakan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok. Penyebab utama dari praktik ini menurut aku adalah karena lemahnya sistem pengawasan dan juga penerapan sistem merit yang tidak berjalan dengan baik. Lantas solusi yang paling penting adalah penerapan sistem merit dalam rekrutmen dan juga promosi ASN. Kalau jabatan hanya diberikan berdasarkan kemampuan dan kinerja, bukan berdasarkan kedekatan pribadi atau faktor-faktor lainnya, maka penyalahgunaan jabatan itu bisa lebih jarang terjadi. Dan yang kedua, kita harus integrasikan digitalisasi dalam proses pengawasan birokrasi yang ada. Misalnya mengembangkan aplikasi yang bisa monitor nih dan melaporkan praktik-praktik yang tidak transparan secara langsung. Dan ini akan membuat sistem lebih efisien, efektif, dan juga membuka peluang bagi masyarakat untuk ikut mengambil peran mengawasi. Mungkin bisa dilanjutkan ke Kak Balkis, contoh dari bad practice di birokrasi. Nah, melengkapi penjelasan Aubrey nih teman-teman. Jadi praktik atau yang buruk ya, bad practice selanjutnya adalah pelayanan publik yang lambat dan manual gitu. Dan ini mungkin masih terjadi di beberapa instansi sampai sekarang yang kurang memanfaatkan teknologi nih. Aku ambil contoh kasus mafia tanah dalam pemalsuan dokumen-dokumen tanah ya. Jadi memang di kasus-kasus seperti ini masyarakat itu eh, dibikin untuk memasuki antrian, menunggu antrian yang sangat panjang dan berlama-lama dan merugikan waktu mereka yang sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk mengurus hal yang lain tapi jadi habis untuk mengurus administratif pertanahan semata. Nah, penyebabnya ini menurut saya adalah ketidaksiapan birokrasi nih teman-teman dalam beradaptasi dengan teknologi dan juga kebijakan yang belum memanfaatkan digitalisasi di semua lini pelayanan publik. Dan mungkin solusi untuk mengatasi hal ini adalah yang paling penting itu inovasi dan pelatihan. Jadi, yang pertama kita perlu untuk melakukan pelatihan untuk digitalisasi kepada ASN-ASN muda nih, salah satunya adalah kita. Bagaimana kita beradaptasi dan memanfaatkan teknologi dengan bijak dan juga dalam mengembangkan sistem pelayanan publik. Kemudian juga yang contohnya adalah seperti administrasi online, kemudian sistem e-government, dan yang tidak kalah penting juga bagaimana kita bisa mempercepat proses birokrasi itu sendiri dan meningkatkan efisiensi tadi. Dan jadi pada intinya adalah pada akhirnya bagaimana kita bisa bergerak menuju birokrasi yang lebih terbuka, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Seperti itu. Baik, terima kasih Kak Aubrey dan Kak Balkis untuk pemaparannya tentang bad practice gitu ya di lingkungan ASN saat ini. Dan kita udah sampai ke penghujung acara nih rekan-rekan. Terima kasih untuk narasumber kita dari sekelompok dua yang telah menyampaikan pemaparan dengan sangat informatif dan reflektif. Dan dari diskusi ini kita bisa melihat bahwa mewujudkan smart governance perlu praktik birokrasi yang baik, nilai-nilai ASN yang kuat, serta keberanian untuk memperbaiki yang kurang baik. Dan semoga diskusi kali ini bisa menjadi kontribusi yang walaupun kecil dalam membangun birokrasi yang lebih efektif, transparan, dan responsif. Saya, Asrina, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, rekan-rekan.